Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Francisca Paulo dari kelas IL 4602 dengan NIM 11022230039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review film fiksi dan non-fiksi serta penjelasan ilmiahnya. Judul film yang saya ambil yaitu The Curious Case of Benjamin Button. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang anak yang dibuang oleh ayahnya ke sebuah panti jompo terdekat, dikarenakan fisiknya yang sangat aneh. Anak itu lahir dengan kulit yang keriput, tulang yang rapuh, serta matanya yang katarak. Persis layaknya seorang lansia. Anak ini dinamai Benjamin Button. Di panti jompo ini, Benjamin Button dirawat oleh Queenie, yang dimana Queenie merupakan pengurus panti. Di panti jompo itu, Queenie menyadari bahwa Benjamin ini mengidap suatu kondisi fisik yang sangat langka, yang dimana saat orang lain bertambah tua, fisik Benjamin Button sendiri malah terlihat semakin muda dan semakin tampan. Tumbuh besar di panti jompo ini, Benjamin bertemu dengan Daisy, yang kelak menjadi sahabat sekaligus tambatan hatinya atau pasangan kekasihnya. Jadi, alur cerita film ini menceritakan yaitu dari seiring berjalannya waktu, Daisy kekasihnya tumbuh semakin dewasa. Namun, Benjamin sendiri tumbuh semakin muda. Meskipun mereka memiliki pertumbuhan yang sama, namun secara fisik mereka justru berkebalikan. Hal yang tak biasa ini menjadi halangan dalam kisah cinta mereka. Singkat cerita, di akhir hayatnya, Benjamin meninggal di pelukan Daisy yang secara fisik seperti bayi. Namun, secara kronologis, ia meninggal saat berusia 84 tahun. Analisis yang saya dapatkan dari film ini yaitu, Benjamin Button yang diperankan oleh Brad Pitt mengalami pertumbuhan terbalik dari usia tua ke usia muda. Dalam film ini, proses terbalik dari usia tua ke usia muda ini diartikan sebagai kutukan si pembuat jam yang putranya mati di medan perang. Naskah film ini ditulis oleh Eric Roth dan Robin Suchard berdasarkan cerita pendek karangan F. Scott Fitzgerald. Menurut penjelasan ilmiahnya, saya menemukan fakta bahwa hal yang terjadi pada Benjamin ini bukan sebuah kutukan atau cerita belaka, namun sebuah penyakit yang bernama Hutchinson-Gilford progeria, yang biasa disebut sindrom, yang benar-benar ada, namun kenyataannya itu sangat berbeda, terbalik dengan yang diceritakan pada film. Nah, progeria ini merupakan penyakit bawaan yang langka yang menyebabkan anak mengalami penuaan dini sejak usia 2 tahun pertama kehidupannya. Anak yang menderita progeria ini biasanya mengalami kebotakan, memiliki kulit yang keriput, dan tubuhnya berukuran lebih kecil daripada anak seusianya. Progeria merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi dan menjadi penyakit yang sangat langka di dunia. Di seluruh dunia, hanya 1 dari 4 juta bayi yang dilahirkan dengan kondisi seperti ini. Progeria disebabkan oleh kelainan genetik yang membuat penderitanya mengalami penuaan dini dengan kondisi fisik penderita seperti mengalami lompatan usia hingga 8 kali orang normal. Progeria atau progeria Hutchinson-Gilford terjadi akibat perubahan mutasi pada gen LMNA. Belum diketahui secara pasti, namun penyebab mutasi genetik ini serta apa saja faktor-faktor yang menjadi pemicunya juga belum diketahui. Mutasi gen LNMA menyebabkan terbentuknya progerin, yaitu protein abnormal yang mengakibatkan terbentuknya sel-sel yang menua dengan cepat. Akibatnya, anak yang mengalami progeria akan mengalami gejala-gejala penuaan dini. Perlu diketahui, sindrom ini menunjukkan fenotipe yang dapat mengungkapkan informasi tentang proses penuaan pada tingkat seluler dan organisme. Di dunia, hanya ditemukan 1 penderita progeria di antara 250.000 kelahiran hidup. Meski begitu, ditemukan pula sebuah keluarga dengan 5 orang anak yang seluruhnya itu menderita penyakit progeria. Saat ini, di dunia baru tercatat 60 kasus. Penyakit ini pertama kali ditemukan di London, Inggris pada tahun 1752. Anak penderita progeria pada umumnya baru disadari ketika melihat kondisi fisik anak tersebut setelah berumur setahun. Gejala utamanya adalah rambut mereka rontok hingga botak, tubuhnya mengecil, dan ada kelainan serta perkembangan tulang yang tak sempurna. Indikasi lain, pembuluh darah pada kepala terlihat lebih jelas, kulit tak mulus,
Kuku menjadi rapuh, melengkung, kekuning-kuningan, serta kaki pun mengalami pengeroposan. Selain itu, gigi mereka pun tumbuh secara jarang. Bahkan, dalam beberapa kasus, gigi sama sekali tak tumbuh, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.